Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wangala ala Sayyidina Muhammad. Saya doain buat teman-teman yang menonton channel Lupe Story. Buat follow channel Lupe Story, mudah-mudahan di tahun ini bisa beli kendaraan secara cash. Bisa lunas hutang bahkan wujudkan impian. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Lupe Story. Karena ada kejutan di akhir video. Aku masih ingat jelas hari ketika dunia seakan runtuh di hadapanku. Hari ketika aku menerima kalimat paling menyakitkan yang keluar dari mulut seorang pria yang dulu kucintai sepenuh hati. Suamiku sendiri. Aku sudah tidak bisa hidup denganmu lagi. Kau perempuan yang tidak setia. Aku ingin menceraikanmu. Kata-kata itu terus terngiang di telingaku. Seakan-akan sebuah pisau tajam menembus dadaku, berkali-kali, tanpa henti. Aku terdiam. Tubuhku gemetar, bibirku kaku. Aku ingin membela diri. Aku ingin berteriak bahwa semua tuduhan itu bohong. Aku ingin mengguncang bahunya dan berteriak. Aku tidak pernah selingkuh. Kenapa kau tega mengatakan itu padaku? Tapi suaraku terkunci, tenggelam bersama air mata yang tak terbendung. Bayangkanlah, setelah bertahun-tahun aku berjuang bersamanya, aku diceraikan dengan alasan yang tidak pernah kulakukan. Aku dituduh sebagai seorang istri yang tidak setia. Padahal, aku tahu betul, setiap detik kehidupanku hanya kupersembahkan untuk keluarga kecil kami. Aku tidak pernah berpaling sedikit pun. Yang lebih menyakitkan, tuduhan itu tidak berhenti di antara kami berdua saja. Ia menyebarkannya, keluarganya ikut menatapku dengan pandangan merendahkan. Tetangga mulai berbisik-bisik, bahkan teman dekatku pun ikut meragukan kesetiaanku. Aku seolah menjadi pesakitan di pengadilan yang tidak pernah kuinginkan. Tidak ada pembelaan, tidak ada kesempatan untuk menjelaskan. Malam demi malam setelah perceraian itu, aku menangis dalam sunyi. Ranjang yang biasanya hangat kini terasa dingin. Rumah yang biasanya ramai dengan canda tawa berubah menjadi ruang kosong penuh luka. Aku merasa semua orang menjauhiku. Namun, di balik semua rasa sakit itu, aku menyimpan satu pertanyaan besar yang terus mengusik hatiku. Kenapa semua ini bisa terjadi? Kenapa aku bisa diceraikan dengan alasan yang tidak pernah kulakukan? Dan yang paling menghancurkan, apakah benar aku yang salah? Tapi aku tidak pernah menyangka. Jawaban dari pertanyaan itu akan terbongkar dengan cara yang begitu menyakitkan sekaligus membuka mataku. Bahwa ternyata, mantan suamiku justru menyimpan rahasia besar di balik semua tuduhan kejamnya. Sebuah rahasia yang pada akhirnya membuatku sadar bahwa selama ini akulah yang dijadikan kambing hitam agar dia bisa lepas dari pernikahan ini tanpa terlihat bersalah. Dan rahasia itu adalah dia yang menikah lebih cepat dariku. Bahkan jauh lebih cepat dari yang bisa dibayangkan siapapun. Sebelum badai itu datang, kehidupanku sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kebanyakan rumah tangga sederhana lainnya. Kami menikah bukan karena harta atau kemewahan, melainkan karena cinta yang tumbuh sejak awal perkenalan. Aku selalu percaya, kebahagiaan rumah tangga bukan diukur dari seberapa tebal dompet suami, tapi seberapa kuat kami berjalan bersama melewati susah senang. Di awal pernikahan, hidup kami memang jauh dari kata mudah. Kami tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil dengan dinding tipis yang membuat suara tetangga sering terdengar sampai ke ruang tamu. Lantai semen dingin menjadi saksi bagaimana aku menata ruang seadanya agar tetap terasa hangat. Meski sederhana, aku selalu berusaha membuat rumah itu penuh cinta. Aku menempelkan foto pernikahan kami di dinding, menaruh gorden murah tapi rapi, dan mengisi dapur dengan aroma masakan sederhana hasil tanganku sendiri. Aku masih ingat betul, dulu aku rela bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan. Kadang hanya nasi goreng sederhana dengan telur ceplok, atau sekadar teh hangat dengan gorengan. Tapi aku selalu berusaha membuatnya spesial, karena bagiku, cinta seringkali bersembunyi di balik hal-hal kecil. Aku ingin suamiku berangkat kerja dengan perut terisi dan hati yang tenang. Perjuangan kami semakin terasa ketika suamiku kehilangan pekerjaannya. Saat itu, aku benar-benar melihat sisi lain dari diriku sendiri. Aku yang biasanya hanya mengurus rumah, ikut turun tangan membantu perekonomian keluarga. Aku menjahit baju orang, membuka pesanan kecil-kecilan dari tetangga, bahkan pernah bekerja sebagai kasir harian di warung tetangga. Semua itu kulakukan dengan satu tujuan, agar suamiku tidak merasa sendiri menghadapi kerasnya hidup. Di masa-masa itu, aku percaya bahwa rumah tangga kami semakin kuat. Kami sering berbicara panjang lebar di malam hari,
tentang mimpi-mimpi kecil yang ingin kami capai. Suamiku sering berkata, "Sabar ya, sebentar lagi aku pasti dapat kerja yang lebih baik. Nanti kita bisa beli rumah sendiri, nggak ngontrak lagi." Kata-kata itu menjadi semangatku setiap hari. Meski kenyataan hidup berat, aku merasa cukup karena masih ada cinta di antara kami. Namun, entah sejak kapan semua itu berubah. Perlahan tapi pasti, aku mulai merasakan ada yang aneh dengan sikapnya. Ia yang dulu selalu pulang dengan wajah lelah tapi penuh senyum, kini seringkali pulang dengan wajah dingin. Ucapannya singkat, jawabannya seolah malas, dan tatapan matanya tak lagi sama. Awalnya aku mencoba memaklumi. Mungkin dia terlalu lelah dengan pekerjaannya yang baru. Mungkin ada tekanan yang tidak bisa ia ceritakan. Aku berusaha menghibur diri dengan pikiran itu. Aku masih terus membuatkan makan malam, menyiapkan bajunya, bahkan mencoba menyapanya dengan candaan kecil. Tapi semua terasa hambar. Lambat laun, jarak di antara kami semakin lebar. Ia yang dulu sering bercerita kini lebih banyak diam. Handphonenya selalu ia genggam erat, bahkan dibawa sampai ke kamar mandi. Aku tidak pernah ingin menjadi istri yang curiga, tapi hatiku mulai merasakan keganjilan. Yang paling membuatku terluka adalah ketika aku mencoba berbicara, ia justru menuduhku terlalu banyak menuntut. Pernah suatu malam aku memberanikan diri bertanya, "Kenapa belakangan ini kamu berubah? Apa aku ada salah?" Tapi jawaban yang keluar darinya begitu menusuk. "Kamu itu terlalu banyak curiga. Seolah aku ini nggak bisa dipercaya. Jangan-jangan sebenarnya kamu yang sudah punya orang lain. Makanya pikiranmu kemana-mana." Aku terdiam, tubuhku seakan membeku. Kata-kata itu seperti bom yang meledak di depan wajahku. Bagaimana bisa ia menuduhku seperti itu? Aku yang selama ini mati-matian menjaga rumah tangga, dituduh punya pria lain? Malam itu aku menangis diam-diam di sudut kamar. Aku tidak ingin tetangga mendengar, tidak ingin keluarga tahu. Aku hanya bisa menutup wajah dengan bantal, berharap air mataku tidak membangunkannya. Dalam hatiku, aku terus berdoa agar perubahan ini hanya sementara, agar aku bisa kembali memiliki suami yang dulu ku kenal. Suami yang lembut, penuh kasih, dan selalu berjuang bersamaku. Namun, kenyataan berkata lain. Semakin hari, ia semakin menjauh. Telepon genggamnya selalu ia kunci. Pulangnya semakin larut, alasannya selalu pekerjaan. Bahkan, ketika aku menyiapkan makanan kesukaannya, ia hanya menyingkirkan piring itu tanpa menyentuhnya. Aku mulai merasa seolah-olah aku hanya seorang tamu di rumah sendiri. Tapi yang paling menghancurkan adalah ketika tuduhan itu keluar dari mulutnya dengan lebih jelas. Ia menatapku dengan dingin, lalu berkata, "Aku yakin kamu selingkuh. Aku nggak salah lihat. Kamu sering keluar rumah, kan? Kamu punya pria lain di luar sana." Aku benar-benar terkejut. Tuduhan itu bukan hanya salah, tapi juga sangat kejam. Aku keluar rumah bukan untuk bersenang-senang dengan pria lain, tapi untuk membantu perekonomian keluarga. Aku bekerja, aku berjuang, justru demi dia dan rumah tangga ini. Tapi apa balasannya? Ia menuduhku berkhianat. Sejak malam itu, aku tahu rumah tangga kami tidak lagi sama. Aku masih mencoba bertahan, masih berharap ada keajaiban. Tapi di dalam hatiku, aku sudah merasakan luka yang dalam. Aku tahu badai besar akan segera datang, dan aku hanya bisa berpegang pada sedikit harapan yang tersisa. Hari itu menjadi titik balik hidupku. Hari di mana semua doa, semua usaha, dan semua pengorbanan yang selama ini kulakukan seakan sia-sia. Pagi itu suasana rumah begitu tegang. Tidak ada sapa, tidak ada senyum, hanya hening yang mencekik. Aku mencoba membuka percakapan. "Kamu kenapa? Apa aku ada salah?" Tapi tatapannya dingin, seakan melihatku bukan lagi sebagai istri, melainkan sebagai orang asing. Tanpa basa-basi, ia berkata, "Sudahlah, aku nggak bisa terus sama kamu. Aku tahu kamu punya lelaki lain. Aku nggak mau lagi jadi suami dari perempuan yang nggak setia." Kata-kata itu menghantamku begitu keras. Dadaku terasa sesak, nafasku tercekat. Aku ingin membela diri, tapi lidahku keluh. Aku menatapnya dengan air mata yang mulai mengalir, lalu berkata dengan suara bergetar, "Demi Allah, aku nggak pernah selingkuh. Aku kerja, iya. Aku keluar rumah, iya. Tapi semua itu buat kita,
buat bayar kontrakan, buat makan kita. Kok kamu tega ngomong kayak gitu? Tapi ia malah menertawakanku. Tawanya sarkastik, sinis, dingin. Udahlah, jangan main drama. Semua orang juga tahu kamu sering keluar. Aku nggak bego. Aku merasa ditikam. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Bukankah ia sendiri yang tahu betapa aku mati-matian mencari tambahan penghasilan? Bukankah ia sendiri yang sering kuserahkan hasil jerih payahku? Lalu kenapa sekarang justru hal itu dijadikan senjata untuk menghancurkanku? Tidak berhenti sampai di situ. Ia mulai bercerita pada keluarganya. Dan yang lebih menyakitkan, keluarganya langsung percaya. Mertuaku menatapku dengan pandangan merendahkan. Iparku berbisik-bisik di belakangku. Seolah aku benar-benar wanita murahan yang menjatuhkan harga diri keluarga mereka. Hari demi hari, tuduhan itu semakin keras. Ia tidak lagi menahannya untuk berdebat di depan orang lain. Bahkan di depan tetangga, ia berani mengatakan bahwa aku adalah istri yang tidak setia. Aku hancur. Aku bukan hanya kehilangan suami, tapi juga harga diri. Aku bukan hanya kehilangan kepercayaan, tapi juga kehormatanku di mata orang-orang sekitar. Dan puncaknya adalah saat ia mengajakku duduk di ruang tamu kontrakan kami yang sederhana itu. Dengan wajah datar, ia meletakkan selembar kertas di meja. Aku udah nggak bisa lanjut lagi. Aku mau cerai. Tanda tangan aja. Aku menatap kertas itu dengan pandangan kabur karena air mata. Kertas itu, yang bertuliskan permintaan cerai, adalah vonis mati bagi rumah tanggaku. Aku mencoba menahannya. Aku memohon. Kita bisa perbaiki, kan? Aku nggak salah. Aku masih cinta sama kamu. Kenapa harus pisah? Tapi jawabannya hanya satu kata. Perceraian. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya. Aku tidak peduli lagi pada siapapun. Aku hanya memeluk bantal dan berteriak tanpa suara. Sakitnya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Bayangkan, setelah semua perjuangan, aku justru ditinggalkan dengan tuduhan paling kejam, selingkuh. Hari-hari setelahnya adalah neraka bagiku. Proses perceraian berjalan cepat. Seakan ia memang sudah menyiapkan semuanya. Aku datang ke pengadilan dengan hati remuk, sementara ia duduk dengan wajah tenang, seakan tidak terjadi apa-apa. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya di depan hakim hanyalah tuduhan tanpa bukti. Ia mengulang-ulang kata, istri yang tidak setia, seakan itu adalah fakta. Aku ingin membela diri, tapi suaraku hilang ditelan tangis. Hakim hanya bisa mendengar, mencatat, dan akhirnya memutuskan perceraian kami. Saat itu aku merasa seperti kehilangan segalanya. Bukan hanya kehilangan suami, tapi juga kehilangan martabat, kehilangan kepercayaan dari orang-orang di sekitarku, bahkan kehilangan diriku sendiri. Aku tidak tahu bagaimana harus melangkah. Seolah semua orang mengucilkan. Tetangga berbisik-bisik setiap aku lewat. Teman dekat mulai menjaga jarak. Bahkan keluargaku sendiri kebingungan, tidak tahu harus membelaku atau menenangkanku. Aku jatuh dalam jurang paling gelap. Setiap malam aku menangis hingga mataku bengkak. Setiap pagi aku bangun dengan rasa hampa. Hidupku seolah berhenti. Namun di balik kehancuran itu, aku masih menyimpan sedikit harapan. Aku percaya, suatu hari kebenaran akan terungkap. Aku percaya, suatu saat semua orang akan tahu bahwa aku tidak bersalah. Aku hanya tidak tahu kapan waktunya akan tiba. Dan ternyata, waktu itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah perceraian ini, sebuah rahasia besar akan terbongkar, rahasia yang membuktikan siapa sebenarnya yang berkhianat. Hari-hari setelah perceraian itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Aku tidak lagi bangun sebagai seorang istri. Aku tidak lagi punya seseorang yang kupanggil suami. Yang tersisa hanyalah status janda yang disandang dengan rasa malu. Bukan karena aku gagal menjaga rumah tangga, tapi karena aku dicap bersalah atas sesuatu yang tidak pernah kulakukan. Setiap kali aku melangkah keluar rumah, tatapan orang-orang menusuk seperti duri. Mereka berbisik pelan, tapi cukup jelas untuk kudengar. Itu dia perempuan yang katanya selingkuh. Aku hanya bisa menunduk, pura-pura tidak mendengar. Tapi dalam hatiku, luka itu semakin dalam. Bahkan di warung kecil dekat kontrakan, aku pernah mendengar dua orang tetangga bergosip sambil melirik ke arahku.
Pantesan aja cerai. Suaminya nggak betah. Katanya dia punya laki-laki lain. Aku ingin berteriak. Aku ingin menjelaskan, tapi apa gunanya? Mereka sudah terlanjur percaya pada cerita yang disebarkan mantan suamiku. Malam-malamku berubah menjadi lautan air mata. Tidak ada lagi suara napas suami di sampingku. Tidak ada lagi pelukan hangat yang dulu sering menenangkanku. Yang ada hanya keheningan yang mencekam, ditemani rasa hampa dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Apa salahku? Apa aku benar-benar seburuk itu di mata orang lain? Kenapa aku dituduh tanpa bukti? Namun, seiring waktu berjalan, aku mulai menyadari bahwa aku tidak bisa terus terpuruk. Aku harus bangkit. Tidak peduli seberapa berat beban yang kupikul, hidup tetap harus berjalan. Aku masih punya harga diri yang harus kujaga. Aku masih punya masa depan yang harus kuperjuangkan. Aku mulai mencari cara untuk menata hidup kembali. Pekerjaan kecil-kecilan yang dulu kulakukan kembali kulanjutkan. Aku menjahit baju, menerima pesanan kue dari tetangga yang masih percaya padaku, bahkan terkadang membantu menjaga warung milik seorang teman. Meski hasilnya tidak banyak, setidaknya aku bisa bertahan hidup. Namun, bangkit dari kehancuran bukan hal yang mudah. Setiap kali aku melihat pasangan suami istri berjalan beriringan, hatiku seperti teriris. Setiap kali aku mendengar suara anak kecil memanggil, "Ayah," aku menangis diam-diam di kamar. Aku merasa kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Aku juga harus menghadapi keluargaku sendiri. Mereka mencoba menenangkanku, tapi aku tahu mereka pun terluka. Mereka merasa malu karena anak perempuannya dicap selingkuh. Meski mereka percaya padaku, tetap saja pandangan masyarakat lebih kuat dari pembelaan keluarga. Aku hanya bisa meminta maaf pada mereka, meski aku tidak bersalah. Dalam doa-doaku, aku selalu berkata, "Ya Allah, jika aku benar-benar tidak salah, tolong tunjukkan kebenaran MU. Tunjukkan pada dunia bahwa aku bukan perempuan murahan seperti yang mereka kira." Hari-hari itu terasa panjang, lambat, dan penuh air mata. Tapi perlahan, aku mulai belajar untuk ikhlas. Aku berkata pada diriku sendiri, kalau memang takdirku begini, aku harus menerimanya. Aku tidak boleh kalah. Namun, ternyata takdir punya rencana lain. Suatu sore, ketika aku sedang menjahit di rumah, seorang tetangga datang dengan wajah penuh penasaran. Ia bercerita dengan nada pelan, seolah takut terdengar orang lain. "Kamu sudah tahu belum? Mantanmu katanya mau menikah lagi. Cepat sekali ya, padahal baru cerai." Aku terdiam. Jantungku berdetak kencang. Rasanya dadaku diremas kuat-kuat. "Menikah lagi? Secepat itu?" Tanyaku dengan suara nyaris bergetar. Tetanggaku hanya mengangguk, lalu berkata lirih, "Katanya sih, mereka sudah dekat sejak lama. Jadi wajar kalau sekarang langsung nikah." Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada apapun. Semua potongan puzzle yang selama ini membingungkanku, tiba-tiba mulai menyatu. Perubahan sikapnya, tuduhan-tuduhan tanpa bukti, bahkan keinginannya bercerai dengan cepat, semuanya ternyata punya alasan. Aku dituduh selingkuh, padahal dialah yang sudah lebih dulu menyimpan rahasia. Aku dipaksa menerima perceraian, padahal ia sudah menyiapkan hidup baru dengan wanita lain. Air mataku kembali jatuh, tapi kali ini bukan hanya karena sakit, melainkan juga karena marah. Marah karena aku dijadikan kambing hitam. Marah karena harga diriku dihancurkan hanya untuk menutupi kesalahannya. Sejak hari itu, aku tahu kebenaran akan segera terbongkar. Aku tahu cepat atau lambat semua orang akan sadar siapa sebenarnya yang berkhianat dalam rumah tangga kami. Dan ternyata, aku tidak perlu menunggu lama. Hanya beberapa bulan setelah perceraian, kabar itu benar-benar meledak. Mantan suamiku resmi menikah dengan wanita yang selama ini ia sembunyikan. Hari itu, aku benar-benar tidak menyangka kalau kabar yang sempat kudengar dari tetangga akan menjadi kenyataan secepat itu. Hanya beberapa bulan setelah perceraian kami diputuskan, aku mendengar kabar resmi. Mantan suamiku menikah dengan seorang perempuan yang selama ini ternyata sudah dekat dengannya. Kabar itu pertama kali kudengar bukan dari mulutnya langsung, melainkan dari suara-suara yang berbisik di sekelilingku. Awalnya aku tidak percaya. Aku mencoba menyangkal, meyakinkan diriku bahwa mungkin hanya gosip belaka. "Ah, tidak mungkin secepat itu," kataku dalam hati. Mana mungkin seseorang yang katanya begitu tersakiti karena istrinya selingkuh,
bisa dengan mudah menikah lagi. Tapi, kenyataan memang tidak bisa disembunyikan selamanya. Suatu sore, aku melihat sendiri rombongan mobil berhias bunga lewat di depan rumah tetanggaku. Suara musik dangdut mengalun kencang, orang-orang berkerumun, dan suasana riuh penuh kegembiraan. Hatiku langsung berdebar kencang ketika seseorang berkata dengan lantang, "Itu, mantan suaminya sih, dia menikah hari ini." Tubuhku lemas seketika. Aku berdiri mematung, tangan gemetar, dan napasku tersengal. Rasanya seperti ditikam dari belakang untuk kedua kalinya. Bayangkan, luka perceraian yang masih segar, kini ditambah dengan kenyataan bahwa dia benar-benar menikah dengan cepat. Seolah-olah aku ini hanya batu sandungan yang harus disingkirkan agar ia bisa melangkah ke hidup barunya. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Orang-orang menatapku, sebagian dengan tatapan iba, sebagian lagi dengan tatapan sinis, seolah berkata, "Tuh kan, benar dugaanku selama ini. Dia bukan korban, tapi pelaku." Padahal kenyataannya, aku sama sekali tidak pernah berkhianat. Beberapa hari kemudian, aku mulai mendengar cerita-cerita baru yang membuat luka di hatiku semakin dalam. Dari bisik-bisik tetangga, aku tahu bahwa hubungan mantan suamiku dengan perempuan itu bukanlah hal yang baru. Mereka sudah menjalin kedekatan bahkan sebelum aku diceraikan. Aku teringat kembali semua kejanggalan yang dulu sempat kurasakan. Malam-malam ketika ia pulang larut dengan alasan kerja lembur, saat-saat ia sibuk dengan ponselnya dan tidak mau lagi berbicara denganku, serta tatapan dingin yang selalu ia tunjukkan setiap kali aku mencoba mendekat. Semua tanda itu kini terasa jelas. Semua kebingunganku dulu kini menemukan jawabannya. Ternyata, akulah yang selama ini dijadikan kambing hitam. Ia menuduhku selingkuh agar dirinya bisa terlihat sebagai korban. Ia menodai namaku agar langkahnya menuju wanita itu tampak mulus di mata orang lain. Dan yang lebih menyakitkan, banyak orang yang benar-benar percaya pada ceritanya. Aku tidak bisa menghentikan tangisku malam itu. Aku merasa begitu hina, begitu rendah, dan begitu tak berdaya. Seakan-akan dunia ini tidak adil. Aku bertanya dalam doa, "Ya Allah, kenapa aku harus melalui semua ini? Kenapa aku yang setia justru dituduh berkhianat? Sementara dia yang berkhianat malah disanjung sebagai laki-laki yang tabah." Tapi semakin lama aku merenung, aku mulai menemukan kekuatan baru. Ya, memang benar aku hancur, tapi aku sadar, kebenaran akhirnya terbongkar. Semua orang kini mulai melihat siapa yang sebenarnya bersalah. Mereka yang dulu menatapku sinis, perlahan mulai melirikku dengan tatapan berbeda. Ada rasa malu di wajah mereka, seolah mereka menyesal sudah percaya pada cerita dusta mantan suamiku. Memang tidak semua orang akan kembali percaya padaku, tapi aku merasa lebih lega. Setidaknya, aku tidak lagi menyalahkan diriku sendiri. Aku tahu aku tidak bersalah. Aku tahu aku bukan perempuan murahan seperti yang dituduhkan padaku. Meski demikian, aku juga tidak bisa memungkiri ada luka yang sulit sembuh. Bagaimana tidak? Aku telah kehilangan pernikahan yang dulu kujaga dengan penuh cinta, hanya karena seorang pria yang tidak jujur. Aku telah kehilangan nama baikku, hanya karena seseorang yang ingin menutupi aibnya sendiri. Namun, aku memilih untuk tidak membalas dendam. Aku memilih diam, meski sebenarnya aku bisa membuka semua bukti dan fakta. Aku memilih mengalah, bukan karena aku kalah, tapi karena aku ingin menjaga sisa-sisa harga diriku. Aku ingin menunjukkan bahwa sekalipun aku dihancurkan, aku masih bisa berdiri dengan kepala tegak. Sejak hari itu, aku belajar untuk tidak lagi berharap pada manusia. Aku belajar menyerahkan semua luka, semua air mata, semua kebencian, hanya kepada Tuhan. Karena aku percaya, tidak ada rahasia yang selamanya bisa disembunyikan. Dan benar, pada akhirnya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Kini, setiap kali aku mendengar kabar tentang kehidupan rumah tangga barunya, aku hanya bisa tersenyum pahit. Katanya, tidak seindah yang dulu ia bayangkan. Katanya, ia mulai merasakan pahitnya kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Aku tidak tahu apakah itu benar atau sekadar gosip. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi peduli. Aku sudah cukup terluka. Aku sudah cukup menderita. Sekarang saatnya aku bangkit, menata hidup, dan membuktikan bahwa aku bisa bahagia tanpa harus bergantung pada pria yang pernah menghancurkan hidupku. Setelah semua badai itu berlalu,
Aku seperti berdiri di antara reruntuhan rumah tangga yang pernah kubangun dengan sepenuh hati. Aku melihat ke belakang, masa-masa ketika aku tertawa bersamanya, ketika kami bermimpi sederhana tentang masa depan, hingga masa-masa perdebatan yang akhirnya berujung pada perpisahan. Semua itu kini hanya tinggal kenangan pahit yang menyayat hati. Awalnya, aku merasa hidupku benar-benar hancur. Aku tidak lagi punya semangat untuk menjalani hari. Rasanya setiap bangun pagi hanya untuk kembali merasakan sakit. Sakit karena ditinggalkan. Sakit karena dihina. Sakit karena dituduh melakukan hal yang tidak pernah kulakukan. Ada masa di mana aku bahkan membenci diriku sendiri. Aku bertanya-tanya, kenapa aku tidak bisa mempertahankan pernikahanku? Kenapa aku harus menerima cap selingkuh? Padahal aku tidak bersalah. Namun, di tengah kegelapan itu, aku mulai menyadari sesuatu. Bahwa terkadang, luka yang paling dalam justru menjadi guru yang paling berharga. Luka mengajariku banyak hal yang sebelumnya tidak pernah kupahami. Pertama, aku belajar bahwa cinta tidak cukup hanya diucapkan. Cinta sejati harus diwujudkan dengan kejujuran dan kesetiaan. Aku sudah memberikan semua itu, tapi aku juga belajar bahwa aku tidak bisa memaksakan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jika dia memilih berkhianat, itu adalah keputusannya, bukan kesalahanku. Kedua, aku belajar tentang harga diri. Selama ini, aku begitu takut kehilangan pernikahan. Sampai-sampai aku rela diperlakukan tidak adil. Aku menerima tuduhan, aku menahan sakit, aku berusaha menutup semua aibnya, hanya agar pernikahan tetap terlihat utuh. Tapi pada akhirnya, aku menyadari bahwa mempertahankan rumah tangga yang penuh kebohongan hanya akan membuatku kehilangan diriku sendiri. Ketiga, aku belajar tentang kekuatan seorang wanita. Dulu aku berpikir, tanpa suami aku tidak akan mampu bertahan. Tapi kenyataannya, setelah semua ini, aku masih bisa hidup, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Aku masih bisa bekerja, masih bisa berdiri, masih bisa menatap masa depan, meski hatiku remuk. Luka ini membuktikan bahwa aku jauh lebih tangguh daripada yang kukira. Tidak hanya itu, aku juga belajar bahwa tidak semua orang bisa dipercaya. Ketika aku dituduh selingkuh, banyak orang yang langsung percaya tanpa bertanya. Mereka menilaiku hanya dari gosip dan cerita sepihak. Dari situ aku sadar bahwa dunia ini memang tidak selalu adil. Kadang, kebenaran tidak berarti apa-apa jika orang lebih suka pada kebohongan yang manis. Namun, pelajaran terpenting yang kudapat adalah bahwa aku tidak boleh membenci hidupku sendiri. Aku harus menerima semua yang terjadi sebagai bagian dari perjalanan. Aku mulai mengerti bahwa mungkin perceraian ini bukanlah akhir, tapi justru awal dari babak baru dalam hidupku. Malam-malam panjang yang dulu selalu kuisi dengan tangisan, perlahan berubah menjadi malam penuh doa dan refleksi. Aku berbicara dengan Tuhan, mencurahkan segala luka, dan perlahan-lahan aku merasa lebih tenang. Aku percaya, tidak ada air mata yang sia-sia. Semua penderitaan pasti punya alasan. Dan mungkin, alasan itu adalah agar aku bisa belajar melepaskan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak layak kupertahankan. Aku juga mulai menata ulang mimpi-mimpiku. Jika dulu aku selalu memimpikan kebahagiaan bersama suami, kini aku belajar bermimpi untuk diriku sendiri. Aku ingin menjadi perempuan yang mandiri, yang tidak lagi takut menghadapi dunia meski sendirian. Aku ingin membuktikan bahwa luka tidak membuatku lemah, tapi justru menjadikanku lebih kuat. Tentu saja, tidak mudah untuk sampai di titik ini. Ada hari-hari di mana aku masih merasa jatuh. Ada momen di mana aku masih menangis saat mengingat masa lalu. Tapi setiap kali itu terjadi, aku selalu berkata pada diriku sendiri, aku sudah melewati yang terburuk. Tidak ada lagi yang bisa menghancurkanku seperti dulu. Dan benar saja, sedikit demi sedikit, aku mulai merasa lebih bebas. Aku tidak lagi takut pada pandangan orang. Aku tidak lagi peduli dengan gosip. Aku tidak lagi marah pada mantan suamiku. Karena aku sadar, memendam amarah hanya akan membuatku terikat pada masa lalu. Sementara aku ingin melangkah maju, ke masa depan yang lebih baik. Kini, setiap kali aku melihat cermin, aku tidak lagi melihat perempuan yang kalah. Aku melihat seorang perempuan yang pernah hancur, tapi berhasil bangkit. Aku melihat diriku yang lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih berharga. Luka itu memang masih ada, tapi kini luka itu menjadi bagian dari diriku, menjadi saksi bahwa aku pernah berjuang, pernah dikhianati, tapi tidak pernah menyerah.
Dari semua yang terjadi, aku hanya ingin menyampaikan satu hal. Jangan pernah biarkan orang lain mendefinisikan dirimu. Jangan pernah biarkan kebohongan orang lain merusak keyakinanmu pada dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, hanya dirimu dan Tuhan yang tahu siapa kamu sebenarnya. Dan aku, kini memilih untuk memaafkan. Bukan karena dia pantas dimaafkan, tapi karena aku pantas untuk damai. Hidupku memang tidak lagi sama sejak perceraian itu. Tapi dari segala luka, aku menemukan hal yang jauh lebih berharga. Diriku sendiri. Aku tidak akan pernah lupa bagaimana sakitnya dituduh selingkuh oleh seseorang yang justru lebih dulu mengkhianatiku. Aku tidak akan pernah lupa bagaimana aku menangis berhari-hari, menahan malu, menanggung gosip, dan mencoba berdiri di tengah hujatan. Semua itu adalah bagian dari perjalanan yang membuatku menjadi siapa aku hari ini. Dan hari ini, aku bisa berkata dengan lantang, aku baik-baik saja. Aku bukan lagi perempuan yang ketakutan menghadapi hidup sendirian. Aku bukan lagi istri yang dipaksa menutup mata atas kebohongan. Aku bukan lagi wanita yang merasa tak berharga karena ditinggalkan. Aku kini adalah diriku yang baru, lebih kuat, lebih berani, dan lebih siap menghadapi masa depan. Aku tahu, mungkin ada di antara kalian yang sedang mendengarkan kisahku dan mengalami hal yang sama. Mungkin kamu juga pernah dituduh, disakiti, dikhianati, atau ditinggalkan tanpa alasan yang jelas. Mungkin kamu juga pernah merasa tidak adil, merasa semua orang salah menilai. Dan aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian. Aku ingin kamu percaya bahwa apapun yang mereka katakan tentangmu, tidak pernah bisa menghapus kebenaran yang sesungguhnya. Kamu tetaplah dirimu, kamu tetaplah berharga, meskipun ada orang yang berusaha menjatuhkanmu. Jangan biarkan kebohongan mereka menghancurkan keyakinanmu pada dirimu sendiri. Percayalah, setiap luka ada waktunya sembuh. Setiap air mata akan berganti dengan senyum. Setiap orang yang meninggalkan, hanyalah membuka jalan agar kita bisa bertemu dengan sesuatu yang lebih baik, atau bahkan, bertemu dengan versi diri kita yang lebih kuat. Mantan suamiku mungkin sudah menikah lagi. Mungkin dia bahagia, mungkin juga tidak. Tapi itu bukan lagi urusanku. Aku tidak lagi menoleh ke belakang. Aku hanya ingin menatap ke depan, melangkah dengan tenang, dan menjalani hidupku dengan damai. Karena aku sudah belajar bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh siapa yang ada di samping kita, tapi oleh bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Sekarang aku bisa tersenyum, meski luka itu masih ada. Luka itu tidak lagi menjadi aib, melainkan tanda bahwa aku pernah berjuang, pernah dikhianati, tapi berhasil bertahan. Luka itu adalah bukti bahwa aku manusia, yang bisa jatuh, tapi juga bisa bangkit. Dan jika suatu hari nanti aku bertemu dengan seseorang yang benar-benar tulus, yang menghargai aku apa adanya, mungkin aku akan membuka hati lagi. Tapi jika tidak pun, aku tidak takut. Karena aku sudah menemukan hal yang lebih penting daripada cinta dari orang lain, yaitu cinta untuk diriku sendiri. Untuk kalian yang mendengarkan kisahku, jangan pernah merasa lemah hanya karena orang lain mencoba menjatuhkanmu. Jangan pernah merasa kecil hanya karena ada yang berusaha menginjakmu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu lebih berharga dari yang kamu bayangkan. Ingatlah, kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan pada kita. Tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Aku memilih untuk merespons dengan melepaskan, memaafkan, dan melangkah maju. Karena aku pantas untuk bahagia. Karena aku pantas untuk damai. Dan begitu juga dengan kalian. Jadi, untuk semua yang pernah merasa hancur karena cinta, percayalah, ini bukanlah akhir. Ini hanyalah awal dari babak baru yang lebih indah, jika kita berani untuk bangkit. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku. Semoga kisah ini menjadi pengingat, bahwa meski dunia bisa kejam, hati yang tulus tidak pernah benar-benar kalah. Dan semoga kalian semua bisa menemukan cahaya, bahkan di tengah gelapnya perjalanan hidup. Aku sudah belajar melepaskan. Aku sudah belajar memaafkan. Dan kini, aku siap untuk melangkah. Aku masih ingat jelas hari ketika dunia seakan runtuh di hadapanku. Hari ketika aku menerima kalimat paling menyakitkan yang keluar dari mulut seorang pria yang dulu kucintai sepenuh hati, suamiku sendiri. Aku sudah tidak bisa hidup denganmu lagi. Kau perempuan yang tidak setia. Aku ingin menceraikanmu. Kata-kata itu terus terngiang di telingaku.
Seakan-akan sebuah pisau tajam menembus dadaku, berkali-kali, tanpa henti. Aku terdiam, tubuhku gemetar, bibirku kaku. Aku ingin membela diri. Aku ingin berteriak bahwa semua tuduhan itu bohong. Aku ingin mengguncang bahunya dan berteriak, "Aku tidak pernah selingkuh. Kenapa kau tega mengatakan itu padaku?" Tapi suaraku terkunci, tenggelam bersama air mata yang tak terbendung. Bayangkanlah, setelah bertahun-tahun aku berjuang bersamanya, aku diceraikan dengan alasan yang tidak pernah kulakukan. Aku dituduh sebagai seorang istri yang tidak setia. Padahal, aku tahu betul, setiap detik kehidupanku hanya kupersembahkan untuk keluarga kecil kami. Aku tidak pernah berpaling sedikit pun. Yang lebih menyakitkan, tuduhan itu tidak berhenti di antara kami berdua saja. Ia menyebarkannya, keluarganya ikut menatapku dengan pandangan merendahkan. Tetangga mulai berbisik-bisik, bahkan teman dekatku pun ikut meragukan kesetiaanku. Aku seolah menjadi pesakitan di pengadilan yang tidak pernah kuinginkan. Tidak ada pembelaan, tidak ada kesempatan untuk menjelaskan. Malam demi malam setelah perceraian itu, aku menangis dalam sunyi. Ranjang yang biasanya hangat kini terasa dingin. Rumah yang biasanya ramai dengan canda tawa berubah menjadi ruang kosong penuh luka. Aku merasa semua orang menjauhiku. Namun, di balik semua rasa sakit itu, aku menyimpan satu pertanyaan besar yang terus mengusik hatiku. Kenapa semua ini bisa terjadi? Kenapa aku bisa diceraikan dengan alasan yang tidak pernah kulakukan? Dan yang paling menghancurkan, apakah benar aku yang salah? Tapi aku tidak pernah menyangka. Jawaban dari pertanyaan itu akan terbongkar dengan cara yang begitu menyakitkan sekaligus membuka mataku. Bahwa ternyata, mantan suamiku justru menyimpan rahasia besar di balik semua tuduhan kejamnya. Sebuah rahasia yang pada akhirnya membuatku sadar bahwa selama ini akulah yang dijadikan kambing hitam agar dia bisa lepas dari pernikahan ini tanpa terlihat bersalah. Dan rahasia itu adalah, dia yang menikah lebih cepat dariku. Bahkan jauh lebih cepat dari yang bisa dibayangkan siapapun. Sebelum badai itu datang, kehidupanku sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kebanyakan rumah tangga sederhana lainnya. Kami menikah bukan karena harta atau kemewahan, melainkan karena cinta yang tumbuh sejak awal perkenalan. Aku selalu percaya, kebahagiaan rumah tangga bukan diukur dari seberapa tebal dompet suami, tapi seberapa kuat kami berjalan bersama melewati susah senang. Di awal pernikahan, hidup kami memang jauh dari kata mudah. Kami tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil dengan dinding tipis yang membuat suara tetangga sering terdengar sampai ke ruang tamu. Lantai semen dingin menjadi saksi bagaimana aku menata ruang seadanya agar tetap terasa hangat. Meski sederhana, aku selalu berusaha membuat rumah itu penuh cinta. Aku menempelkan foto pernikahan kami di dinding, menaruh gorden murah tapi rapi, dan mengisi dapur dengan aroma masakan sederhana hasil tanganku sendiri. Aku masih ingat betul, dulu aku rela bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan. Kadang hanya nasi goreng sederhana dengan telur ceplok, atau sekadar teh hangat dengan gorengan. Tapi aku selalu berusaha membuatnya spesial. Karena bagiku, cinta seringkali bersembunyi di balik hal-hal kecil. Aku ingin suamiku berangkat kerja dengan perut terisi dan hati yang tenang. Perjuangan kami semakin terasa ketika suamiku kehilangan pekerjaannya. Saat itu, aku benar-benar melihat sisi lain dari diriku sendiri. Aku yang biasanya hanya mengurus rumah, ikut turun tangan membantu perekonomian keluarga. Aku menjahit baju orang, membuka pesanan kecil-kecilan dari tetangga, bahkan pernah bekerja sebagai kasir harian di warung tetangga. Semua itu kulakukan dengan satu tujuan, agar suamiku tidak merasa sendiri menghadapi kerasnya hidup. Di masa-masa itu, aku percaya bahwa rumah tangga kami semakin kuat. Kami sering berbicara panjang lebar di malam hari, tentang mimpi-mimpi kecil yang ingin kami capai. Suamiku sering berkata, "Sabar ya. Sebentar lagi aku pasti dapat kerja yang lebih baik. Nanti kita bisa beli rumah sendiri, nggak ngontrak lagi." Kata-kata itu menjadi semangatku setiap hari. Meski kenyataan hidup berat, aku merasa cukup karena masih ada cinta di antara kami. Namun, entah sejak kapan semua itu berubah. Perlahan tapi pasti, aku mulai merasakan ada yang aneh dengan sikapnya. Ia yang dulu selalu pulang dengan wajah lelah tapi penuh senyum, kini seringkali pulang dengan wajah dingin. Ucapannya singkat, jawabannya seolah malas, dan tatapan matanya tak lagi sama. Awalnya aku mencoba memaklumi. Mungkin dia terlalu lelah dengan pekerjaannya yang baru.
Mungkin ada tekanan yang tidak bisa ia ceritakan. Aku berusaha menghibur diri dengan pikiran itu. Aku masih terus membuatkan makan malam, menyiapkan bajunya, bahkan mencoba menyapanya dengan candaan kecil. Tapi semua terasa hambar. Lambat laun, jarak di antara kami semakin lebar. Ia yang dulu sering bercerita kini lebih banyak diam. Handphonenya selalu ia genggam erat, bahkan dibawa sampai ke kamar mandi. Aku tidak pernah ingin menjadi istri yang curiga, tapi hatiku mulai merasakan keganjilan. Yang paling membuatku terluka adalah ketika aku mencoba berbicara, ia justru menuduhku terlalu banyak menuntut. Pernah suatu malam aku memberanikan diri bertanya, "Kenapa belakangan ini kamu berubah? Apa aku ada salah?" Tapi jawaban yang keluar darinya begitu menusuk. "Kamu itu terlalu banyak curiga. Seolah aku ini nggak bisa dipercaya. Jangan-jangan sebenarnya kamu yang sudah punya orang lain. Makanya pikiranmu kemana-mana." Aku terdiam, tubuhku seakan membeku. Kata-kata itu seperti bom yang meledak di depan wajahku. Bagaimana bisa ia menuduhku seperti itu? Aku yang selama ini mati-matian menjaga rumah tangga, dituduh punya pria lain? Malam itu aku menangis diam-diam di sudut kamar. Aku tidak ingin tetangga mendengar, tidak ingin keluarga tahu. Aku hanya bisa menutup wajah dengan bantal, berharap air mataku tidak membangunkannya. Dalam hatiku, aku terus berdoa agar perubahan ini hanya sementara, agar aku bisa kembali memiliki suami yang dulu ku kenal. Suami yang lembut, penuh kasih, dan selalu berjuang bersamaku. Namun, kenyataan berkata lain. Semakin hari, ia semakin menjauh. Telepon genggamnya selalu ia kunci. Pulangnya semakin larut. Alasannya selalu pekerjaan. Bahkan, ketika aku menyiapkan makanan kesukaannya, ia hanya menyingkirkan piring itu tanpa menyentuhnya. Aku mulai merasa seolah-olah aku hanya seorang tamu di rumah sendiri. Tapi yang paling menghancurkan adalah ketika tuduhan itu keluar dari mulutnya dengan lebih jelas. Ia menatapku dengan dingin, lalu berkata, "Aku yakin kamu selingkuh. Aku nggak salah lihat. Kamu sering keluar rumah, kan? Kamu punya pria lain di luar sana." Aku benar-benar terkejut. Tuduhan itu bukan hanya salah, tapi juga sangat kejam. Aku keluar rumah bukan untuk bersenang-senang dengan pria lain, tapi untuk membantu perekonomian keluarga. Aku bekerja, aku berjuang, justru demi dia dan rumah tangga ini. Tapi apa balasannya? Ia menuduhku berkhianat. Sejak malam itu, aku tahu rumah tangga kami tidak lagi sama. Aku masih mencoba bertahan, masih berharap ada keajaiban. Tapi di dalam hatiku, aku sudah merasakan luka yang dalam. Aku tahu badai besar akan segera datang, dan aku hanya bisa berpegang pada sedikit harapan yang tersisa. Hari itu menjadi titik balik hidupku. Hari di mana semua doa, semua usaha, dan semua pengorbanan yang selama ini kulakukan seakan sia-sia. Pagi itu suasana rumah begitu tegang. Tidak ada sapa, tidak ada senyum, hanya hening yang mencekik. Aku mencoba membuka percakapan. "Kamu kenapa? Apa aku ada salah?" Tapi tatapannya dingin, seakan melihatku bukan lagi sebagai istri, melainkan sebagai orang asing. Tanpa basa-basi, ia berkata, "Sudahlah, aku nggak bisa terus sama kamu. Aku tahu kamu punya lelaki lain. Aku nggak mau lagi jadi suami dari perempuan yang nggak setia." Kata-kata itu menghantamku begitu keras. Dadaku terasa sesak, nafasku tercekat. Aku ingin membela diri, tapi lidahku keluh. Aku menatapnya dengan air mata yang mulai mengalir, lalu berkata dengan suara bergetar, "Demi Allah, aku nggak pernah selingkuh. Aku kerja, iya. Aku keluar rumah, iya. Tapi semua itu buat kita, buat bayar kontrakan, buat makan kita. Kok kamu tega ngomong kayak gitu?" Tapi ia malah menertawakanku. Tawanya sarkastik, sinis, dingin. "Udahlah, jangan main drama. Semua orang juga tahu kamu sering keluar. Aku nggak bego." Aku merasa ditikam. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Bukankah ia sendiri yang tahu betapa aku mati-matian mencari tambahan penghasilan? Bukankah ia sendiri yang sering kuserahkan hasil jerih payahku? Lalu kenapa sekarang justru hal itu dijadikan senjata untuk menghancurkanku? Tidak berhenti sampai di situ. Ia mulai bercerita pada keluarganya. Dan yang lebih menyakitkan, keluarganya langsung percaya.
Mertuaku menatapku dengan pandangan merendahkan. Iparku berbisik-bisik di belakangku. Seolah aku benar-benar wanita murahan yang menjatuhkan harga diri keluarga mereka. Hari demi hari, tuduhan itu semakin keras. Ia tidak lagi menahannya untuk berdebat di depan orang lain. Bahkan di depan tetangga, ia berani mengatakan bahwa aku adalah istri yang tidak setia. Aku hancur. Aku bukan hanya kehilangan suami, tapi juga harga diri. Aku bukan hanya kehilangan kepercayaan, tapi juga kehormatanku di mata orang-orang sekitar. Dan puncaknya adalah saat ia mengajakku duduk di ruang tamu kontrakan kami yang sederhana itu. Dengan wajah datar, ia meletakkan selembar kertas di meja. Aku udah nggak bisa lanjut lagi. Aku mau cerai. Tanda tangan aja. Aku menatap kertas itu dengan pandangan kabur karena air mata. Kertas itu, yang bertuliskan permintaan cerai, adalah vonis mati bagi rumah tanggaku. Aku mencoba menahannya. Aku memohon. Kita bisa perbaiki, kan? Aku nggak salah. Aku masih cinta sama kamu. Kenapa harus pisah? Tapi jawabannya hanya satu kata. Perceraian. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya. Aku tidak peduli lagi pada siapapun. Aku hanya memeluk bantal dan berteriak tanpa suara. Sakitnya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Bayangkan, setelah semua perjuangan, aku justru ditinggalkan dengan tuduhan paling kejam, selingkuh. Hari-hari setelahnya adalah neraka bagiku. Proses perceraian berjalan cepat. Seakan ia memang sudah menyiapkan semuanya. Aku datang ke pengadilan dengan hati remuk, sementara ia duduk dengan wajah tenang, seakan tidak terjadi apa-apa. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya di depan hakim hanyalah tuduhan tanpa bukti. Ia mengulang-ulang kata, istri yang tidak setia, seakan itu adalah fakta. Aku ingin membela diri, tapi suaraku hilang ditelan tangis. Hakim hanya bisa mendengar, mencatat, dan akhirnya memutuskan perceraian kami. Saat itu aku merasa seperti kehilangan segalanya. Bukan hanya kehilangan suami, tapi juga kehilangan martabat, kehilangan kepercayaan dari orang-orang di sekitarku, bahkan kehilangan diriku sendiri. Aku tidak tahu bagaimana harus melangkah. Seolah semua orang mengucilkan. Tetangga berbisik-bisik setiap aku lewat. Teman dekat mulai menjaga jarak. Bahkan keluargaku sendiri kebingungan, tidak tahu harus membelaku atau menenangkanku. Aku jatuh dalam jurang paling gelap. Setiap malam aku menangis hingga mataku bengkak. Setiap pagi aku bangun dengan rasa hampa. Hidupku seolah berhenti. Namun di balik kehancuran itu, aku masih menyimpan sedikit harapan. Aku percaya, suatu hari kebenaran akan terungkap. Aku percaya, suatu saat semua orang akan tahu bahwa aku tidak bersalah. Aku hanya tidak tahu kapan waktunya akan tiba. Dan ternyata, waktu itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah perceraian ini, sebuah rahasia besar akan terbongkar, rahasia yang membuktikan siapa sebenarnya yang berkhianat. Hari-hari setelah perceraian itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Aku tidak lagi bangun sebagai seorang istri. Aku tidak lagi punya seseorang yang kupanggil suami. Yang tersisa hanyalah status janda yang disandang dengan rasa malu. Bukan karena aku gagal menjaga rumah tangga, tapi karena aku dicap bersalah atas sesuatu yang tidak pernah kulakukan. Setiap kali aku melangkah keluar rumah, tatapan orang-orang menusuk seperti duri. Mereka berbisik pelan, tapi cukup jelas untuk kudengar. Itu dia perempuan yang katanya selingkuh. Aku hanya bisa menunduk, pura-pura tidak mendengar. Tapi dalam hatiku, luka itu semakin dalam. Bahkan di warung kecil dekat kontrakan, aku pernah mendengar dua orang tetangga bergosip sambil melirik ke arahku. Pantesan aja cerai. Suaminya nggak betah. Katanya dia punya laki-laki lain. Aku ingin berteriak. Aku ingin menjelaskan, tapi apa gunanya? Mereka sudah terlanjur percaya pada cerita yang disebarkan mantan suamiku. Malam-malamku berubah menjadi lautan air mata. Tidak ada lagi suara napas suami di sampingku. Tidak ada lagi pelukan hangat yang dulu sering menenangkanku. Yang ada hanya keheningan yang mencekam, ditemani rasa hampa dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Apa salahku? Apa aku benar-benar seburuk itu di mata orang lain? Kenapa aku dituduh tanpa bukti? Namun, seiring waktu berjalan, aku mulai menyadari bahwa aku tidak bisa terus terpuruk. Aku harus bangkit.
Tidak peduli seberapa berat beban yang kupikul, hidup tetap harus berjalan. Aku masih punya harga diri yang harus kujaga. Aku masih punya masa depan yang harus kuperjuangkan. Aku mulai mencari cara untuk menata hidup kembali. Pekerjaan kecil-kecilan yang dulu kulakukan kembali kulanjutkan. Aku menjahit baju, menerima pesanan kue dari tetangga yang masih percaya padaku, bahkan terkadang membantu menjaga warung milik seorang teman. Meski hasilnya tidak banyak, setidaknya aku bisa bertahan hidup. Namun, bangkit dari kehancuran bukan hal yang mudah. Setiap kali aku melihat pasangan suami istri berjalan beriringan, hatiku seperti teriris. Setiap kali aku mendengar suara anak kecil memanggil, "Ayah," aku menangis diam-diam di kamar. Aku merasa kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Aku juga harus menghadapi keluargaku sendiri. Mereka mencoba menenangkanku, tapi aku tahu mereka pun terluka. Mereka merasa malu karena anak perempuannya dicap selingkuh. Meski mereka percaya padaku, tetap saja pandangan masyarakat lebih kuat dari pembelaan keluarga. Aku hanya bisa meminta maaf pada mereka, meski aku tidak bersalah. Dalam doa-doaku, aku selalu berkata, "Ya Allah, jika aku benar-benar tidak salah, tolong tunjukkan kebenaran MU. Tunjukkan pada dunia bahwa aku bukan perempuan murahan seperti yang mereka kira." Hari-hari itu terasa panjang, lambat, dan penuh air mata. Tapi perlahan, aku mulai belajar untuk ikhlas. Aku berkata pada diriku sendiri, kalau memang takdirku begini, aku harus menerimanya. Aku tidak boleh kalah. Namun, ternyata takdir punya rencana lain. Suatu sore, ketika aku sedang menjahit di rumah, seorang tetangga datang dengan wajah penuh penasaran. Ia bercerita dengan nada pelan, seolah takut terdengar orang lain. "Kamu sudah tahu belum? Mantanmu katanya mau menikah lagi. Cepat sekali ya, padahal baru cerai." Aku terdiam. Jantungku berdetak kencang. Rasanya dadaku diremas kuat-kuat. "Menikah lagi? Secepat itu?" Tanyaku dengan suara nyaris bergetar. Tetanggaku hanya mengangguk, lalu berkata lirih, "Katanya sih, mereka sudah dekat sejak lama. Jadi wajar kalau sekarang langsung nikah." Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada apapun. Semua potongan puzzle yang selama ini membingungkanku, tiba-tiba mulai menyatu. Perubahan sikapnya, tuduhan-tuduhan tanpa bukti, bahkan keinginannya bercerai dengan cepat, semuanya ternyata punya alasan. Aku dituduh selingkuh, padahal dialah yang sudah lebih dulu menyimpan rahasia. Aku dipaksa menerima perceraian, padahal ia sudah menyiapkan hidup baru dengan wanita lain. Air mataku kembali jatuh, tapi kali ini bukan hanya karena sakit, melainkan juga karena marah. Marah karena aku dijadikan kambing hitam. Marah karena harga diriku dihancurkan hanya untuk menutupi kesalahannya. Sejak hari itu, aku tahu kebenaran akan segera terbongkar. Aku tahu cepat atau lambat semua orang akan sadar siapa sebenarnya yang berkhianat dalam rumah tangga kami. Dan ternyata, aku tidak perlu menunggu lama. Hanya beberapa bulan setelah perceraian, kabar itu benar-benar meledak. Mantan suamiku resmi menikah dengan wanita yang selama ini ia sembunyikan. Hari itu, aku benar-benar tidak menyangka kalau kabar yang sempat kudengar dari tetangga akan menjadi kenyataan secepat itu. Hanya beberapa bulan setelah perceraian kami diputuskan, aku mendengar kabar resmi. Mantan suamiku menikah dengan seorang perempuan yang selama ini ternyata sudah dekat dengannya. Kabar itu pertama kali kudengar bukan dari mulutnya langsung, melainkan dari suara-suara yang berbisik di sekelilingku. Awalnya aku tidak percaya. Aku mencoba menyangkal, meyakinkan diriku bahwa mungkin hanya gosip belaka. "Ah, tidak mungkin secepat itu," kataku dalam hati. Mana mungkin seseorang yang katanya begitu tersakiti karena istrinya selingkuh, bisa dengan mudah menikah lagi? Tapi, kenyataan memang tidak bisa disembunyikan selamanya. Suatu sore, aku melihat sendiri rombongan mobil berhias bunga lewat di depan rumah tetanggaku. Suara musik dangdut mengalun kencang, orang-orang berkerumun, dan suasana riuh penuh kegembiraan. Hatiku langsung berdebar kencang ketika seseorang berkata dengan lantang, "Itu, mantan suaminya sih, dia menikah hari ini." Tubuhku lemas seketika. Aku berdiri mematung, tangan gemetar, dan napasku tersengal. Rasanya seperti ditikam dari belakang untuk kedua kalinya. Bayangkan, luka perceraian yang masih segar, kini ditambah dengan kenyataan bahwa dia benar-benar menikah dengan cepat.
Seolah-olah aku ini hanya batu sandungan yang harus disingkirkan agar ia bisa melangkah ke hidup barunya. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Orang-orang menatapku, sebagian dengan tatapan iba, sebagian lagi dengan tatapan sinis, seolah berkata, "Tuh kan, benar dugaanku selama ini. Dia bukan korban, tapi pelaku." Padahal kenyataannya, aku sama sekali tidak pernah berkhianat. Beberapa hari kemudian, aku mulai mendengar cerita-cerita baru yang membuat luka di hatiku semakin dalam. Dari bisik-bisik tetangga, aku tahu bahwa hubungan mantan suamiku dengan perempuan itu bukanlah hal yang baru. Mereka sudah menjalin kedekatan bahkan sebelum aku diceraikan. Aku teringat kembali semua kejanggalan yang dulu sempat kurasakan. Malam-malam ketika ia pulang larut dengan alasan kerja lembur, saat-saat ia sibuk dengan ponselnya dan tidak mau lagi berbicara denganku, serta tatapan dingin yang selalu ia tunjukkan setiap kali aku mencoba mendekat. Semua tanda itu kini terasa jelas. Semua kebingunganku dulu kini menemukan jawabannya. Ternyata, akulah yang selama ini dijadikan kambing hitam. Ia menuduhku selingkuh agar dirinya bisa terlihat sebagai korban. Ia menodai namaku agar langkahnya menuju wanita itu tampak mulus di mata orang lain. Dan yang lebih menyakitkan, banyak orang yang benar-benar percaya pada ceritanya. Aku tidak bisa menghentikan tangisku malam itu. Aku merasa begitu hina, begitu rendah, dan begitu tak berdaya. Seakan-akan dunia ini tidak adil. Aku bertanya dalam doa, "Ya Allah, kenapa aku harus melalui semua ini? Kenapa aku yang setia justru dituduh berkhianat? Sementara dia yang berkhianat malah disanjung sebagai laki-laki yang tabah." Tapi semakin lama aku merenung, aku mulai menemukan kekuatan baru. Ya, memang benar aku hancur, tapi aku sadar, kebenaran akhirnya terbongkar. Semua orang kini mulai melihat siapa yang sebenarnya bersalah. Mereka yang dulu menatapku sinis, perlahan mulai melirikku dengan tatapan berbeda. Ada rasa malu di wajah mereka, seolah mereka menyesal sudah percaya pada cerita dusta mantan suamiku. Memang tidak semua orang akan kembali percaya padaku, tapi aku merasa lebih lega. Setidaknya, aku tidak lagi menyalahkan diriku sendiri. Aku tahu aku tidak bersalah. Aku tahu aku bukan perempuan murahan seperti yang dituduhkan padaku. Meski demikian, aku juga tidak bisa memungkiri ada luka yang sulit sembuh. Bagaimana tidak? Aku telah kehilangan pernikahan yang dulu kujaga dengan penuh cinta, hanya karena seorang pria yang tidak jujur. Aku telah kehilangan nama baikku, hanya karena seseorang yang ingin menutupi aibnya sendiri. Namun, aku memilih untuk tidak membalas dendam. Aku memilih diam, meski sebenarnya aku bisa membuka semua bukti dan fakta. Aku memilih mengalah, bukan karena aku kalah, tapi karena aku ingin menjaga sisa-sisa harga diriku. Aku ingin menunjukkan bahwa sekalipun aku dihancurkan, aku masih bisa berdiri dengan kepala tegak. Sejak hari itu, aku belajar untuk tidak lagi berharap pada manusia. Aku belajar menyerahkan semua luka, semua air mata, semua kebencian, hanya kepada Tuhan. Karena aku percaya, tidak ada rahasia yang selamanya bisa disembunyikan. Dan benar, pada akhirnya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Kini, setiap kali aku mendengar kabar tentang kehidupan rumah tangga barunya, aku hanya bisa tersenyum pahit. Katanya, tidak seindah yang dulu ia bayangkan. Katanya, ia mulai merasakan pahitnya kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Aku tidak tahu apakah itu benar atau sekadar gosip. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi peduli. Aku sudah cukup terluka. Aku sudah cukup menderita. Sekarang saatnya aku bangkit, menata hidup, dan membuktikan bahwa aku bisa bahagia tanpa harus bergantung pada pria yang pernah menghancurkan hidupku. Setelah semua badai itu berlalu, aku seperti berdiri di antara reruntuhan rumah tangga yang pernah kubangun dengan sepenuh hati. Aku melihat ke belakang, masa-masa ketika aku tertawa bersamanya, ketika kami bermimpi sederhana tentang masa depan, hingga masa-masa perdebatan yang akhirnya berujung pada perpisahan. Semua itu kini hanya tinggal kenangan pahit yang menyayat hati. Awalnya, aku merasa hidupku benar-benar hancur. Aku tidak lagi punya semangat untuk menjalani hari. Rasanya setiap bangun pagi hanya untuk kembali merasakan sakit. Sakit karena ditinggalkan. Sakit karena dihina. Sakit karena dituduh melakukan hal yang tidak pernah kulakukan. Ada masa di mana aku bahkan membenci diriku sendiri. Aku bertanya-tanya, kenapa aku tidak bisa mempertahankan pernikahanku?
Kenapa aku harus menerima cap selingkuh? Padahal aku tidak bersalah. Namun, di tengah kegelapan itu, aku mulai menyadari sesuatu. Bahwa terkadang, luka yang paling dalam justru menjadi guru yang paling berharga. Luka mengajariku banyak hal yang sebelumnya tidak pernah kupahami. Pertama, aku belajar bahwa cinta tidak cukup hanya diucapkan. Cinta sejati harus diwujudkan dengan kejujuran dan kesetiaan. Aku sudah memberikan semua itu, tapi aku juga belajar bahwa aku tidak bisa memaksakan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jika dia memilih berkhianat, itu adalah keputusannya, bukan kesalahanku. Kedua, aku belajar tentang harga diri. Selama ini, aku begitu takut kehilangan pernikahan. Sampai-sampai aku rela diperlakukan tidak adil. Aku menerima tuduhan, aku menahan sakit, aku berusaha menutup semua aibnya, hanya agar pernikahan tetap terlihat utuh. Tapi pada akhirnya, aku menyadari bahwa mempertahankan rumah tangga yang penuh kebohongan hanya akan membuatku kehilangan diriku sendiri. Ketiga, aku belajar tentang kekuatan seorang wanita. Dulu aku berpikir, tanpa suami aku tidak akan mampu bertahan. Tapi kenyataannya, setelah semua ini, aku masih bisa hidup, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Aku masih bisa bekerja, masih bisa berdiri, masih bisa menatap masa depan, meski hatiku remuk. Luka ini membuktikan bahwa aku jauh lebih tangguh daripada yang kukira. Tidak hanya itu, aku juga belajar bahwa tidak semua orang bisa dipercaya. Ketika aku dituduh selingkuh, banyak orang yang langsung percaya tanpa bertanya. Mereka menilaiku hanya dari gosip dan cerita sepihak. Dari situ aku sadar bahwa dunia ini memang tidak selalu adil. Kadang, kebenaran tidak berarti apa-apa jika orang lebih suka pada kebohongan yang manis. Namun, pelajaran terpenting yang kudapat adalah bahwa aku tidak boleh membenci hidupku sendiri. Aku harus menerima semua yang terjadi sebagai bagian dari perjalanan. Aku mulai mengerti bahwa mungkin perceraian ini bukanlah akhir, tapi justru awal dari babak baru dalam hidupku. Malam-malam panjang yang dulu selalu kuisi dengan tangisan, perlahan berubah menjadi malam penuh doa dan refleksi. Aku berbicara dengan Tuhan, mencurahkan segala luka, dan perlahan-lahan aku merasa lebih tenang. Aku percaya, tidak ada air mata yang sia-sia. Semua penderitaan pasti punya alasan. Dan mungkin, alasan itu adalah agar aku bisa belajar melepaskan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak layak kupertahankan. Aku juga mulai menata ulang mimpi-mimpiku. Jika dulu aku selalu memimpikan kebahagiaan bersama suami, kini aku belajar bermimpi untuk diriku sendiri. Aku ingin menjadi perempuan yang mandiri, yang tidak lagi takut menghadapi dunia meski sendirian. Aku ingin membuktikan bahwa luka tidak membuatku lemah, tapi justru menjadikanku lebih kuat. Tentu saja, tidak mudah untuk sampai di titik ini. Ada hari-hari di mana aku masih merasa jatuh. Ada momen di mana aku masih menangis saat mengingat masa lalu. Tapi setiap kali itu terjadi, aku selalu berkata pada diriku sendiri, aku sudah melewati yang terburuk. Tidak ada lagi yang bisa menghancurkanku seperti dulu. Dan benar saja, sedikit demi sedikit, aku mulai merasa lebih bebas. Aku tidak lagi takut pada pandangan orang. Aku tidak lagi peduli dengan gosip. Aku tidak lagi marah pada mantan suamiku. Karena aku sadar, memendam amarah hanya akan membuatku terikat pada masa lalu. Sementara aku ingin melangkah maju, ke masa depan yang lebih baik. Kini, setiap kali aku melihat cermin, aku tidak lagi melihat perempuan yang kalah. Aku melihat seorang perempuan yang pernah hancur, tapi berhasil bangkit. Aku melihat diriku yang lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih berharga. Luka itu memang masih ada, tapi kini luka itu menjadi bagian dari diriku, menjadi saksi bahwa aku pernah berjuang, pernah dikhianati, tapi tidak pernah menyerah. Dari semua yang terjadi, aku hanya ingin menyampaikan satu hal. Jangan pernah biarkan orang lain mendefinisikan dirimu. Jangan pernah biarkan kebohongan orang lain merusak keyakinanmu pada dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, hanya dirimu dan Tuhan yang tahu siapa kamu sebenarnya. Dan aku, kini memilih untuk memaafkan. Bukan karena dia pantas dimaafkan, tapi karena aku pantas untuk damai. Hidupku memang tidak lagi sama sejak perceraian itu. Tapi dari segala luka, aku menemukan hal yang jauh lebih berharga, diriku sendiri. Aku tidak akan pernah lupa bagaimana sakitnya dituduh selingkuh oleh seseorang yang justru lebih dulu mengkhianatiku. Aku tidak akan pernah lupa bagaimana aku menangis berhari-hari,
menahan malu, menanggung gosip, dan mencoba berdiri di tengah hujatan. Semua itu adalah bagian dari perjalanan yang membuatku menjadi siapa aku hari ini. Dan hari ini, aku bisa berkata dengan lantang, aku baik-baik saja. Aku bukan lagi perempuan yang ketakutan menghadapi hidup sendirian. Aku bukan lagi istri yang dipaksa menutup mata atas kebohongan. Aku bukan lagi wanita yang merasa tak berharga karena ditinggalkan. Aku kini adalah diriku yang baru, lebih kuat, lebih berani, dan lebih siap menghadapi masa depan. Aku tahu, mungkin ada di antara kalian yang sedang mendengarkan kisahku dan mengalami hal yang sama. Mungkin kamu juga pernah dituduh, disakiti, dikhianati, atau ditinggalkan tanpa alasan yang jelas. Mungkin kamu juga pernah merasa tidak adil, merasa semua orang salah menilai. Dan aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian. Aku ingin kamu percaya, bahwa apapun yang mereka katakan tentangmu, tidak pernah bisa menghapus kebenaran yang sesungguhnya. Kamu tetaplah dirimu, kamu tetaplah berharga, meskipun ada orang yang berusaha menjatuhkanmu. Jangan biarkan kebohongan mereka menghancurkan keyakinanmu pada dirimu sendiri. Percayalah, setiap luka ada waktunya sembuh. Setiap air mata akan berganti dengan senyum. Setiap orang yang meninggalkan, hanyalah membuka jalan agar kita bisa bertemu dengan sesuatu yang lebih baik, atau bahkan, bertemu dengan versi diri kita yang lebih kuat. Mantan suamiku mungkin sudah menikah lagi. Mungkin dia bahagia, mungkin juga tidak. Tapi itu bukan lagi urusanku. Aku tidak lagi menoleh ke belakang. Aku hanya ingin menatap ke depan, melangkah dengan tenang, dan menjalani hidupku dengan damai. Karena aku sudah belajar, bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh siapa yang ada di samping kita, tapi oleh bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Sekarang aku bisa tersenyum, meski luka itu masih ada. Luka itu tidak lagi menjadi aib, melainkan tanda bahwa aku pernah berjuang, pernah dikhianati, tapi berhasil bertahan. Luka itu adalah bukti bahwa aku manusia, yang bisa jatuh, tapi juga bisa bangkit. Dan jika suatu hari nanti aku bertemu dengan seseorang yang benar-benar tulus, yang menghargai aku apa adanya, mungkin aku akan membuka hati lagi. Tapi jika tidak pun, aku tidak takut. Karena aku sudah menemukan hal yang lebih penting daripada cinta dari orang lain, yaitu cinta untuk diriku sendiri. Untuk kalian yang mendengarkan kisahku, jangan pernah merasa lemah hanya karena orang lain mencoba menjatuhkanmu. Jangan pernah merasa kecil hanya karena ada yang berusaha menginjakmu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu lebih berharga dari yang kamu bayangkan. Ingatlah, kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan pada kita. Tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Aku memilih untuk merespons dengan melepaskan, memaafkan, dan melangkah maju. Karena aku pantas untuk bahagia. Karena aku pantas untuk damai. Dan begitu juga dengan kalian. Jadi, untuk semua yang pernah merasa hancur karena cinta, percayalah, ini bukanlah akhir. Ini hanyalah awal dari babak baru yang lebih indah, jika kita berani untuk bangkit. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku. Semoga kisah ini menjadi pengingat, bahwa meski dunia bisa kejam, hati yang tulus tidak pernah benar-benar kalah. Dan semoga kalian semua bisa menemukan cahaya, bahkan di tengah gelapnya perjalanan hidup. Aku sudah belajar melepaskan. Aku sudah belajar memaafkan. Dan kini, aku siap untuk melangkah.